warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melalui salawat kita besok dari kiamat mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan materi penyelenggaraan pengurusan jenazah, yang mana pada KD 3.7 kita akan menganalisis pelaksanaan pengurusan jenazah. Kemudian di KD 4 kita akan menyajikan prosedur pengurusan jenazah. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar atau literasi dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, yang pertama adalah menjelaskan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pembelajaran yang kelima, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Tujuan yang keenam adalah mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Anak-anakku sekalian, bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang pasti dan tidak dapat kita hindari. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup dipastikan akan mati. Demikian juga manusia. Maka kematian pasti akan dirasakan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Anak-anakku sekalian, di dalam agama Islam sendiri menghormati manusia sejak manusia masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Namun, yang menjadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban bagi yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazahnya. Nah, kewajiban itu diantaranya yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani jenazah, yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang keempat adalah mengubur jenazah. Itu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah. Nah, pada submateri kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara atau hal-hal yang terkait dengan memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, ada beberapa syarat jenazah yang dapat dimandikan. Yang pertama, syarat jenazah dimandikan adalah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini mungkin terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika terdapat luka, maka bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Syarat yang kedua, jenazah bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan
membela agama Islam. Syarat yang ketiga adalah jenazahnya muslim atau orang beragama Islam. Itu syarat-syarat orang-orang atau jenazah-jenazah yang dapat dimandikan. Kemudian selain itu ada beberapa syarat juga bagi orang yang memandikan jenazah. Syaratnya yang pertama adalah muslim, berakal dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Syarat yang ketiga, memiliki kepribadian yang jujur dan soleh. Syarat yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin harus sama. Misalkan jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, maka yang wajib memandikan adalah yang berjenis kelamin perempuan, kecuali ada hubungan mahram atau suami istri. Nah, adapun tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, seperti yang ada pada gambar di samping, tata cara yang pertama adalah jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, seperti meja atau kursi panjang dan di tempat yang tertutup. 2. Siapkan air secukupnya. Disunahkan air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Cara yang ketiga adalah jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan, seperti yang ada pada gambar di samping. Tata cara yang kelima adalah bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu, miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Yang ketujuh, siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunahkan dalam hitungannya dengan jumlah ganjil. Yang kedelapan, mewudukan jenazah. Yang kesembilan, keringkan badan jenazah dengan handuk. Nah, terkait dengan memandikan jenazah, ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala igsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min zalik in ra'aitunna zalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin fa idza faragtunna fa'adhinnani falamma faragna adzannahu fa'atana hikwahu faqala ashirnaha iyyahu ta'ni izarahu rawahul Bukhari. Yang artinya dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhir dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami, seraya berkata, pakaikanlah ini kepada, maksudnya pakaian beliau. Nah, selanjutnya submateri yang kedua adalah tentang mengkafani jenazah.
Anak-anakku sekalian, hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkafani jenazah adalah yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau dapat diambil dari masjid terdekat atau dibebankan kepada orang Islam yang lebih mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Adapun ketentuan-ketentuan mengkafani jenazah. Yang pertama, batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, batas sempurna jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis yang terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Kemudian, tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, orang yang akan mengkafani jenazah, yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani jenazah. Jumlahnya disunahkan ganjil. Yang kedua, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Yang keempat, tutuplah lubang-lubang hidung, lubang mulut, kupul dan dubur dengan kapas. Yang kelima, bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Yang keenam, selimutkan kain kafan lembar demi lembar. Dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Yang ketujuh, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Kemudian yang terakhir, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Anak-anakku sekalian, terkait dengan mengkafani jenazah, ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyata bildin suhuliyatin min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamatun, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku, demikian serangkaian materi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Semoga melalui materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang memandikan dan mengkafani jenazah, anak-anak dapat memahami serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.